Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maulida dengan NDN 1317089501, merupakan dosen program studi S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS pada semester 2. Manajemen sumber daya manusia secara konsep dapat diartikan sebagai ilmu maupun seni untuk mengatur hubungan dan peranan SDM secara efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan. Namun secara praktis adalah suatu cara untuk mengatur dan memanfaatkan potensi SDM yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Mata kuliah ini membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan secara konsep, tantangan, desain, dan analisis pekerjaan era new normal dan sosial 5.0 sebagai kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan penetapan karyawan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, dan evaluasi pekerjaan, kompensasi, teori dan praktis, insentif, benefit, hubungan industrial dengan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Capaian pembelajaran meliputi: pertama, ada sikap; yang kedua, pengetahuan; yang ketiga, keterampilan umum; yang keempat, keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami teori pengertian manajemen personalia dan human resource development atau sering dikatakan HRD. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami perencanaan tenaga kerja dan perekrutan karyawan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami perencanaan dan pengembangan karir, kinerja, dan penilaian prestasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kompensasi dan jasa, proteksi, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konflik dan stres kerja, pengawasan SDM. Adapun metode perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, responsif presentasi materi, diskusi individu, diskusi kelompok, kolaboratif, dan studi kasus. Dan bobot penilaian, adapun tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dapat dikatakan penilaian tersebut bisa dinilai dalam kehadiran 5%, yang selanjutnya mengerjakan tugas 20%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 40%, total pencapaian semuanya 100%. Catatan penilaian secara kumulatif itu bisa dikatakan 86 sampai 100 itu bisa dikatakan A, 76 sampai 85 bisa dikatakan B, 66 sampai 75 bisa dikatakan C, 56 sampai 65 bisa dikatakan D, 0 sampai 55 bisa dikatakan E atau tidak ada nilai. Perkuliahan berlangsung maksimal 16 kali pertemuan secara tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% perkuliahan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hal-hal yang diatur dalam kontrak perkuliahan dilaksanakan sesuai aturan berlaku di lingkungan Universitas Bumi Persada. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah sumber daya manusia. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, pulang sini.
gugup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Udah sarapan? Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Intan Maulida SEMSM. Saya dosen di program studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada ya. Hari ini kita pertemuan pertama ya dengan saya ya. Ya, untuk sebelum kita mulai, saya akan memaparkan RPS dan kontrak kuliah saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, sebentar ya, izin saya duduk ya. Baik, sebelum kita mulai bahan materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk materi pertemuan pertama, saya absensi terlebih dahulu ya. Hadir semua kan? Hadir semua. Saya absen ya. Tiara Salsabila, Lutfa Rahmi, Salsabila, Sefa Ibnu Zuhra, Muhammad Syaril Yulis, Tugu Rizky Aditya, hadir. Muhammad Al-Muzahar Rizky, Zufli Bahrumi, oke. Naufal Fayyad, Alia Ramadhani, Munmainnah, Catel Dela, Riza Adariansyah, hadir. Zafran Nasabi, hadir. Oke, kita lanjut ke pertemuan materi pertama ya. Siap semuanya kan? Masih semangat kan? Ada sarapan kan tadi pagi? Ada. Oke, kita lanjut ya. Baik, di sini ada pelaksanaan perkuliahan. Di sini ada di kontrak perkuliahan. Nah, poin-poin di sini ada 14 poin. Nah, hanya poin tertentu yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada metode perkuliahan, itu tatap muka, responsi presentasi materi, diskusi individu, diskusi kelompok, kolaboratif, dan studi kasus ya. Dan terus seterusnya di sini ada poin nomor 4. Toleransi atas keterlambatan kedua pihak maksimal 30 menit ya. Baik dari saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa terlambatnya 30 menit, masing-masing 30 menit untuk toleransi kita telat gitu ya. Dan selanjutnya yang poin nomor 5 adalah mahasiswa wajib membuatkan tugas mandiri kelompok sesuai dengan materi yang saya sampaikan gitu sebagai dosen pengampu mata kuliah. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian. Nah, ada penilaian tugas mandiri, tugas kelompok juga ada. Hasil dari pengerjaan tugas tersebut akan ada penilaiannya juga nanti. Nah, sebelum itu kita ada penilaian tugas kelompok berdasarkan tata bahasa, penulisan, dan kualitas isi laporan atau hasil kelompok ya. Selanjutnya di sini ada bobot penilaian antara tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, tadi ada kehadiran 5%, tugas 20%, UTS 35%, UAS 40%, total 100%. Nah, untuk bobotnya di sini ada kumulatif sesuai dengan KRS, PR, Maitum, dan final. Ya. Terus kita lanjut. Nah, perkuliahan berlangsung 14 kali pertemuan. Nah, untuk maksimalnya itu ada 16 kali. Nah, di 16 kali itu 2 kali pertemuannya kita ada ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% perkuliahan. Ya, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, mahasiswa tidak diperbolehkan ikut ujian UTS ataupun UAS. Ya, hal-hal tersebut ini sudah di dalam kontrak perkuliahan dan diberlakukan aturan yang berlaku di Universitas Persada.
Ya, baik kita lanjut ke RPS. Nah, di RPS manajemen sumber daya manusia, di sini kita ada CPL, ada CPMK, terus ada bahan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini dan pertemuan selanjutnya. Di sini ada 14 pertemuan materi. Pertama ada fungsi, pengertian fungsi dan ruang lingkungan manajemen sumber daya manusia, konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Pertemuan ketiga ada desain dan analisis pekerjaan era new normal dengan sosial 5.0. Terus ada perencanaan sumber daya manusia, ada rekrutmen, seleksi dan penetapan. Yang pertemuan ke-6 ada penempatan karyawan. Yang ke-7 pelatihan dan pengembangan. Yang ke-8 ada perencanaan dan pengembangan karir. Nah, yang ke-9 ada penilaian kinerja. Yang ke-10 pertemuan ke-10 ada evaluasi pekerjaan dan kompensasi teori dan praktis. Yang ke-11 ada insentif dan benefit. Yang ke-12 ada hubungan industrial dan manajemen keselamatan kerja. Yang ke-13 ada sistem informasi sumber daya manusia. 14 manajemen sumber daya manusia dan pengembangan global. Nah, di UTS dan UAS itu akan ada di pertemuan ke-8 sama pertemuan ke-16 nantinya. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi pertama ya. Baik, ini materi pertama kita. Kelihatan? Oke, kita lanjut ya. Izin saya berdiri lagi ya. Nah, di manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktis yang digunakan untuk mengelola individual atau manusia melalui suatu organisasi. Nah, ini biasanya di perusahaan, di organisasi tertentu yang dibentuk, ya. Selanjutnya, penggunaan konsep dalam SDM adalah kontrol secara sistematis dan proses. Nah, di sini ada jaringan fundamental organisasi mempengaruhi organisasi yang mempengaruhi dan melibatkan semua individual dalam organisasi, termasuk proses perencanaan SDM, terus proses desain pekerjaan susunan pegawaian, terus ada pelatihan, terus ada pengembangan representasi dan perlindungan tenaga kerja serta pengembangan suatu organisasi ya. Nah, untuk yang mengendalikan ini adalah mengendalikan atau mengatur manajemen SM ini adalah manajemen puncak. Nah, dan di situ ada dilaksanakannya sesuai sistem yang direncanakan. Selanjutnya kita ada pemahaman tentang pengertian SDM definisi yang berbeda ya. Di sini ada dua, manajemen sumber daya manusia sama manajemen personalia. Di sini ada dua perbedaan. Yang pertama, suatu proses perencanaan pengembangan organisasi dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengendalian. Ya. Selanjutnya ada manajemen personalia. Di sini perencanaan, pengorganisasian, mengarah dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan organisasi dalam masyarakat. Ya, udah paham sampai sini? Paham? Kita lanjut. Apa ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut di selanjutnya, saya ingin bertanya nih sama kalian semua, apa pentingnya manajemen sumber daya manusia itu dalam organisasi? Ya, silakan. Perkenalkan nama. Saya Tiara Salsabila, izin menjawab, Bu. Ya. Karena SDM merupakan faktor utama yang menjalankan seluruh aktivitas organisasi, sehingga keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas dan pengelolaan SDM. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nah,
Baik, tadi betul yang disampaikan oleh seperti namanya Tiara Salsabila. Tiara Salsabila ya terkait pentingnya sumber daya manusia terhadap organisasi. Nah, dari SDM sendiri itu adalah menjadi faktor utama dalam organisasi untuk di situ dia mengelola, mengarahkan, terus pemeliharaan juga di situ ya, seperti yang dikatakan oleh Tiara tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya ya. Peran SDM dan strategis dengan visi ke depan yang lebih panjang. Nah, di sini ada tabel, ada fokus administrasi menyimpan data. Dalam administrasi itu ada operasi, mendukung kegiatan, terus ada strategi dalam organisasi global. Selanjutnya ada waktu dan jangka pendek. Ini waktu dan jangka pendek dalam perusahaan itu bisa kurang dari 1 tahun, bisa dalam jangka menengah 1 sampai 2 tahun, bisa juga dalam jangka panjang 2 sampai 5 tahun ke depan. Itu ya. Yang ketiga jenis kegiatannya itu ada administrasi manfaat tenaga kerja, menjalankan orientasi tenaga kerja baru, membuat kebijakan dan prosedur SDM, menyiapkan laporan pekerjaan. Selanjutnya ada slide selanjutnya ada peran SDM yang strategi dengan visi ke depan yang lebih panjang. Nah, di sini ada 3. Pertama ada fokus, waktu, dan jenis kegiatan. Nah, untuk fokusnya itu ada proses administrasi. Yang kedua ada pendukung kegiatan. Di ketiganya strategi organisasi dalam global. Nah, waktunya bisa dalam jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, dalam jangka menengah itu 1 sampai 2 tahun, jangka panjang itu bisa 2 sampai 5 tahun. Nah, untuk jenis kegiatannya di situ ada manfaat tenaga kerja, menjalankan orientasi tenaga kerja baru. Yang kedua ada merekrut dan menseleksi jabatan. Yang ketiga itu ada pelatihan untuk tenaga kerja, melakukan pengembangan dan komunikasi. Nah, untuk slide selanjutnya itu model SDM yang dibuat untuk membantu manajemen dalam implikasi praktik dan pedoman di masa yang akan datang. Di sini bisa dilihat, di situ ada perencanaan, proses input, transformasi, dan proses outputnya. Nah, untuk perencanaan sendiri itu adalah desain analisis pekerjaannya seperti apa. Ya, yang kedua itu ada rekrutmen. Yang ketiga itu ada promosi dari domisi atau transfer itu atau pindahan karyawan dari misalnya di bagian personalia nanti ada dipromosikan ke bagian lainnya. Nah, yang keempat itu ada proses outputnya, penilaiannya di situ. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Tadi kan di proses input tadi kan ada rekrutmen kan, itu ada seleksi, ada penempatan, yang selanjutnya ada pengembangan manajemen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika dia berkembang di bagian ini dia akan dipromosikan ke bagian lainnya. Selanjutnya ada evaluasi dan konsekuensi program dan strateginya. Dari yang saya paparkan ini, apakah paham? Baik, saya akan bertanya. Saya mau bertanya terkait siapa yang bertanggung jawab merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem SDM. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Noval Fayat. Saya menjawab, manajemen puncak bertanggung jawab untuk merencanakan,
mengembangkan dan mengimplementasikan sistem SDM. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Nah, betul yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Naufal Al-Fayat. Betul yang disampaikan oleh Novel Ifayat itu yang merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan manajemen puncak dalam manajemen puncak. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Noval, Tiara, dan Salva tadi ya. Baik, untuk pertemuan kali ini apakah sudah paham? Paham ya? Kita masuk bagian kesimpulan terkait manajemen sumber daya manusia. Itu adalah merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individual atau manusia melalui suatu organisasi. Ya, baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya itu minggu depan ya. Oke, minggu depan itu bahan materinya itu ada desain, desain dan analisis pekerjaan era new 5.0 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kayak gitu.